merah ya. Apa yang berubah begitu? Oh mungkin itu hari Sasaran program rutin. bukan. Kenapa saya kasih merah rumusan tujuannya begitu? Hmm. Oh mungkin kata kerja Apa itu hari tentang ya. tujuan Mungkin itu hari mewujudkan tata kelola ya. Eh, saya ubah menjadi kata keadaannya terwujudnya tata kelola pemerintahan itu kalau tidak salah. Ada yang saya mau diskusikan sama teman-teman. eh yang pertama soal keuangan daerah. Eh, itu pengendalian inflasi, sekretariat daerah tidak terlibat ya, bagian ekonomi. Bagian perekonomian kayaknya Prof. Ya, Tim pengendali inflasi ya. ya, di situ sekretariatnya Prof. Yang setiap Senin Selasa itu ada Zoom-nya dengan Kemendagri. Iya. Eh, itu kira-kira itu apakah perlu kita hubungkan dengan Sekda atau tidak perlu begitu? Di RPJMD kan inflasi ada ya, Pak Arif, Pak Ipul. Ya, ada Prof. Maksud saya kalau dihubungkan dengan kinerjanya sekretariat daerah, apakah poin yang terkait dengan inflasi tidak perlu. Yang lainnya eh, indeks akses indeks indeks akses keuangan daerah pada iku kepala daerah kan ada itu indeks akses eh, ke indeks akses keuangan daerah. Anu Prof, Tidak ada ya? Ya, kemarin kalau saya ikut itu anunya Prof kemarin ikat itu ada yang jadikan iku, ada yang jadikan KD. Untuk ikat ya Prof dia memang yang menjadi eh, koordinatornya itu memang di ini sekretariat daerah Prof. Karena di situ variabel-variabelnya banyak yang ada statistik, ada jumlah ATM, jumlah apa Prof di luar kewenangan kita. Makanya kondisinya tidak ada khusus Prof. tidak ada urusan khusus Ya, yang itu. menangani itu di Ya, sifatnya makanya dia ada sekretariat daerah Prof. Yang perekonomian daerah Prof. bagian perekonomian itu ya. Iya, itu kemarin waktu kita ikutin waktu kemarin. Karena variabelnya memang banyak yang eh, misalnya dia dari ini dari apa namanya itu Prof OJK, ada dari statistik itu yang variabelnya yang menghitung nanti, makanya tidak ada usaha yang khusus itu Prof. Tapi itu kan terkait dengan bagaimana UMKM mengakses permodalan ya, bagaimana Iya, UMKM itu saja tanya Prof. UMKM melek. sama masyarakat bolehnya mengakses ini permodalan dan akses keuangan Prof. Hmm. Bahkan di variabel itu Prof ada saya lihat jumlah ATM, jumlah apa itu Prof. Hmm. Cuma pengadministrasiannya di bagian Hmm. perekonomian ya, Karena memang Prof ya. itu bagaimana kira-kira ya, apakah perlu kita
tambahkan menjadi uh, ikunya sekretariat daerah atau cukup kita bunyikan di strategi atau cukup dipasang di EKD di bab IKD di bab IKD ada terakhir Prof, di RPJMD. Di IKD ada Prof, di RPJMD. Karena dia di RPJM. dia proksinya itu di indikator utama pembangunan ada itu Prof yang tidak ada di kabupaten kita pakai ikat karena proksinya di situ Prof. Ya, Makanya yang tinggal ya indeks inklusi keuangan daerah ya 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 untuk pensi itu ya. Prof. Itu proksinya ikat kemarin Prof. Tapi Nah, tergantung bagaimana di sekda Prof kalau karena ada daerah yang jadikan itu Prof itu di sekda. ya itulah. Bagaimana kira-kira itu Budian yang terkait dengan inflasi dan Ikat. ah, ikat Izin Prof, masih indeks. sementara dihubungi ini bagian perekonomian. Iya, di Iya. perlu kita sepakati bersama di Sopeng apakah itu kita jadikan sebelumnya yang terkait inflasi itu menjadi ikut sekretariat daerah atau tidak ya? Tidak Di pernah Prof sebelumnya. Di periode yang lalu tidak ada. enggak ya? Kemenpan tidak pertanyakan ya? Iya, tidak ada di ini nih. Hmm. Jadi kalau inflasi kita tidak terkendali, siapa yang eh digantung begitu? Jangan kau ketawa, Pul. Implementasi Prof. Siapa yang di ini sebagai yang punya kinerja utama di situ? Apakah perdagangan? Iya, karena agak aneh juga Pak Prof memang kalau Setda karena dia kan murni hanya sifatnya mengkoordinir toh untuk pengendalian inflasi sendiri kan banyak sektor, banyak yang terlibat. Jadi agak aneh barangkali kalau umpamanya Pak Sekda yang mau dibebani untuk Kan pada level RPJMD kan sudah menjadi ikunya kepala daerah ya. Ada di RPJMD ya, Pak Ipul? Tidak ada di IKU Prof. Tidak ada ya? Jadi KDI tadi. IKD. Hanya di IKD ya? Oke. Hmm. Kalau akses keuangan daerah bagaimana ya? Yang ikat ini apakah perlu kita eksplisitkan atau bagaimana? Eh, Kemudian bagian kesrat tidak ada ya, tidak ada ininya ya. Iya, tidak ada Prof. Kemudian nilai sakit daerah tidak perlu kita adopsi dari IKU Bupati ke IKU bagian Ortala Sekda. Eh, Ini yang saya tulis merah. Ah, kalau di Rensera periode lalu memang ada Prof. hmm, tapi Kemarin di ini, tapi kemarin dikeluarkan terus diganti jadi nilai sakit sekretariat daerah. kalau nilai sakit sekretariat daerah kan semua OPD begitu. Iya, Cuma maksud saya bagian Ortala yang selama ini mengkoordinasikan dan melaporkan capaian sakit kita begitu. Ah, Gimana baiknya ya?
atau kita bebankan ke inspektorat nilai sakit daerah. Mungkin bisa bagian organisasi. Kebetulan ada ikut di Baik, meeting ini. Prof. Baik. Oh ya, Ya, Pak Satria, eh, ya untuk periode kemarin memang Prof masuk di range terah untuk periode yang lalu. Cuma kemarin kalau tidak salah kalau bukan Ipul ya Arif tanya udah masuk di RPJMD Prof. Di situ untuk nilai sakit daerah. Seperti itu, Prof. Jadi untuk di sekretariat daerah itu hanya masuk sakit sekretariat daerah. maksud saya kalau masuk di RPJMD itu kan ikunya bupati, Ya, betul, Prof. tetapi ketika di cascading ke OPD apa yang Hmm. mengeksekusinya, Pak Bupati kan tidak mengeksekusi ini tuh, beliau levelnya uh, apa ya, bukannya mengeksekusi begitu. Kita perlu tahu di level perangkat daerah siapa yang mengadopsi langsung IKU kepala daerah menjadi IKU kepala OPD begitu. Karena semua IKU di RPJMD harus di cascading ke tujuan atau sasaran kepala dinas tertentu. Metode cascadingnya ada yang adopsi langsung, Hmm. ada yang komponen pembentuk, dan ada yang pembatasan lingkup begitu. Jadi bisa saja kita menggunakan metode adopsi langsung dari IKU kepala daerah ke IKU kepala OPD atau dalam hal ini sekretariat daerah. Maksud saya teman-teman diskusikan. Pikiran saya kembali Ortala di situ kan yang ini. Komponen pembentuk sakit apa ya? Yang menyusul lakip daerah siapa? Lakip daerah sekarang, Prof, itu sudah terintegrasi di LPPD, Prof. Jadi di Oh, begitu ya. Ortala, organisasi itu bagian organisasi hanya membuat bab 2 dari LPPD dan mengintegrasikan masuk di LPPD. Seperti itu, Prof. Hmm. Yang membina dan mengkoordinasikan sistem akuntabilitasnya Kalau sistem akuntabilitasnya di organisasi, Prof. Masih sampai sekarang. meng- berhubungan dengan Kemenpan dalam Iya, cascading betul, Prof. Iya, seperti itu, Prof. itu yang saya maksud gitu. Bagaimana kira-kira Pak Arif, Pak Ipul untuk nilai sakit ini? Apakah tidak perlu kita adopsi langsung IKU kepala daerah menjadi IKU uh, sekretariat daerah? Mungkin bisa Pak Prof di sekretariat daerah dimasukkan itu karena bagaimanapun fungsi pembinaan itu ada di Setda. Walaupun kalau bicara Sakip sendiri kan komponennya bukan cuma ada beberapa komponen mulai dari perencanaannya, kemudian pelaporannya, pengukurannya dan evaluasinya. Tapi yang paling banyak berperan memang di bagian organisasinya, Prof. Iya.
Malah ada daerah yang dua rensteranya. Ada renstera versi untuk Kemendagri, ada renstera untuk versi menghadapi Kemenpan. Bisa juga Prof, kita kasih masuk jadi ini langsung dari IKU kepala daerah, langsung kita ke sasaran untuk IKU KPD, bisa bisa dicoba. Oke. Eh, saya lupa indikator apa ini yang saya ganti menjadi nilai sakit, Budian. Nilai sakit sekretariat daerah, Prof. Oh, nilai sakit OPD. sekretariat Iya, daerah di. ah, iya, itu nanti kan kita bikin satu redaksi sasaran sendiri toh. iya. Bunyinya akuntabilitas kinerja Akuntabilitas. sekretariat Oh, daerah iya. toh. Oh, iya. Ah, berarti di sini nanti target-targetnya target daerah toh kita ganti ki. Iya. Iya, iya. Oke. Nah, karena biasanya yang paling bikin capek ke Ortala yang ini toh, yang sakit ini perjuangan sakit. Ada daerah supaya sakitnya dapat B, ada Renstra versi didampingi Ortala, ada Renstra versi difasilitasi Bapeda begitu. Di Sopen tidak, Jipul? Satu di restorannya Prof, itu saja. Nah, belum ke Prof. Satu saja Pak Prof. Selesai. Oke. Eh, ini tadi kita diskusikan dengan bagian ekonomi dulu, Bu Diandi, yang terkait dengan IKD, IKAT, Indeks Akses Keuangan Daerah. Karena itu lebih banyak fungsi administratif ya, dan koordinator administrasi kan sekretariat daerah begitu. Hubungannya dengan OJK, dunia perbankan, eh, ini kan saya tidak tahu menghadapi pelepas uang ya, rentenir yang tukang bunga uang itu, tukang kasih bunga uang itu tuh, kan itu yang mau ditekan tuh dengan kita Pemda menangani akses keuangan pada lembaga formal begitu. Sebenarnya ada juga hubungannya dengan itu. Banyak orang yang lari ke Malaysia gara-gara terikat dengan bunga pada rentenir lokal gitu. Saya dapat di Takalar, Jeneponto, sampai di Bulukumba begitu. Kalau di Sopen barangkali tidak ada aja. Oh, banyak juga Prof. Alhamdulillah. Ada Prof. Kemarin itu waktu Zoom dengan ini, memang di beberapa dimensi, di beberapa daerah itu, Prof, memang ada yang bahkan masukkan di itu SKPD-nya. Itu dari infonya dari Mendagri. Cuma yang saya lihat ini Prof, datanya ini misalnya kepemilikan akun, pinjaman, asuransi, ATM, agen ini OJK, Susenas, itu semua Prof. Jadi memang yang bisa jadi kalau mau jadikan itu Prof, memang itu apa namanya, bagian perekonomian. Iya, karena itu kan data administratif semua dan Iya, yang bertugas untuk koordinasi administrasi kan sekretariat daerah toh. Dalam iya. ini bagian perekonomian. Jadi bagaimana Eh, bagaimana itu nanti kumpul datanya warga yang punya ATM, asuransi. kata saya ATM per 100.000 penduduk, Prof. Kata Iya, saya Firis, pinjaman UMKM, itu dari iya, OJK sama Prof. iya. OJK. Ah, ini Prof, ya, misalnya Prof mau dijadikan IKU, kira-kira ini Prof mau ditambahkan tidak sasaran tersendiri? Maksudnya ini atau Dia formulasi ulang menjadi ini? dia menjadi indikator saja di sasaran kedua.
Oh iya. Ya, dia kan sifatnya layanan administratif sebenarnya. Jadi redaksi sasaran tidak usah ditambah, eh, indikator saja yang ditambahkan sebelum nilai sakit begitu. Termasuk nanti rekening yang lama tidak diaktifkan, itu semua dikumpul datanya tuh. Jadi kalau bagusnya provokasi mungkin ditambahkan saja, Bro. Ya, indikator ya. Di ini Iya, saja kalau dalam di sini. bagian perekonomian dulu. Bagian perekonomian, Bro. Ya, karena nanti kan Eh, Kemenpan akan tanya, uh, kalau dia menjadi IKU kepala daerah, cascading ke bawahnya siapa yang akan iya. mengeksekusi itu? Karena kan jadi IKD, Bro. Kemarin juga, Bro, arahannya Mendagri bahwa ini salah satu selain MBG apa itu juga salah satunya pusat, Pro. Makanya dia juga tekankan kemarin itu di Mendagri di Zoom-nya kemarin itu, Pro. Oh, begitu ya. Iya, karena dia memang sengaja dibuat ini sebagai proksi IUP itu yang inklusif keuangan Inklusi daerah keuangan daerah di itu provinsi tingkat ya. kabupaten, Prof. Ini sengaja dibikin. Makanya memang agak ini, Prof. Saya lihat kemarin itu, Prof. Waktu Zoom kemarin itu, Prof. Hmm. Jadi begitu Diannya, Ibu Dian, didiskusikan dengan Kabak Ekonomi. Nanti Pak Ipul tunjukkan indikator-indikator yang tercakup di dalam ikat itu ya, supaya Iya, Prof. tahu. Dan Makassar juga seperti itu. Kita jadikan salah satu indikator di sekretariat daerah selain menjadi ikunya Pak Wali Kota begitu ya. Iya. Ah, Oke, jadi kalau itu sudah ini sasaran sudah aman saya kira tujuan dan sasaran. Ah, Inflasi cukup nanti di perdagangan saya kira ya soal ketersediaan barang pokok ya, yang mengkontribusi inflasi. Sekarang bagaimana bab berikutnya setelah setelah tujuan dan sasaran. Ibu Dian kan kemarin sudah ikut, jadi pengertian strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif yang berisikan upaya yang dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, ada pentahapan, ada fokus wilayah atau lokus prioritas, lalu ada penentuan program strip kegiatan atau subkegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis. Sehingga gambarnya strategi itu seperti ini tuh ada tiga terkandung di dalamnya. Ada pernyataan strategisnya sendiri, akan dijalankan pada tahun keberapa atau tahapan mana, pada lokus apa, dan dengan kegiatan atau subkegiatan apa. Kalau di RPJMD dengan program prioritas apa. Kalau di Renstra dengan kegiatan atau subkegiatan apa. Seperti itu. Karena itu
eh, kita perlu membagi tahapan-tahapan di antara berbagai indikator kinerja tadi, yang mana yang pencapaiannya diprioritaskan, diporsir pada tahun 2026, yang mana yang akan diporsir pada tahun 2027, dan seterusnya. Waktu provinsi, beberapa provinsi, Provinsi Sultra yang saya tahu dan Sulbar, waktu dia konsultasi ke Bina Bangda, dikatakan bahwa tema strategi untuk setiap tahapan idealnya itu berbeda begitu. Jadi harus ini kan yang saya contohkan kemarin tuh, misalnya untuk dinas sosial, optimalisasi pemanfaatan DTSEN untuk akurasi data penerima manfaat pengentasan kemiskinan. Ini yang disebut pernyataan strategis atau upaya strategis. Lalu itu dijabarkan dalam bentuk kegiatan atau subkegiatan apa? Misalnya seperti ini. Melalui koordinasi dengan BPS untuk DTSN, verifikasi dan validasi lapangan Desil 1 DTSN, serta bantuan sosial dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif. Ini yang contohnya yang dimaksud sebagai kegiatan atau subkegiatan prioritas yang termuat dalam strategi. Lalu lokusnya di mana? Kalau kegiatan itu terkait langsung dengan masyarakat yang dilayani, lokus prioritasnya berarti kita menunjuk kecamatan, bisa juga wilayah pengembangan suatu daerah. Misalnya ada yang menyebut wilayah pesisir, wilayah pusat kota, dan seterusnya. Tetapi bisa juga lokusnya kalau layanan dari subkegiatan itu sesama perangkat daerah, maka yang disebutkan lokusnya adalah perangkat daerahnya begitu. Perangkat daerah yang menerima manfaat dari kegiatan dan subkegiatan itu. Nah, ini yang coba kita rumuskan strateginya. Ini kita harus hati-hati karena berbeda dengan Renstra yang lalu. Kalau pada Renstra sebelumnya pengertian strateginya lain dengan Imendagri ini. Jadi tulis semua sasaran di sini. Lalu tahun pertama kita akan prioritaskan apa di Sopeng. Misalnya tahun pertama kita mau fokus pada beberapa komponen indeks reformasi birokrasi yang belum ada disinggung pada
indikator sasaran yang ada. Reformasi birokrasi itu ada istilah reformasi tematik dan reformasi apa lagi tuh, Budian? General, Prof, dan tematik. Ya, RB general dan RB tematik. yang RB tematik itu apa saja? Kalau tahun lalu, Pak, Yang pengentasan kemiskinan, Prof, pengendalian inflasi, pemerintahan berbasis elektronik. Ada 4 itu, Prof, kemarin. jadi misalnya tuh optimalisasi perumusan kebijakan dan koordinasi administratif untuk ah, RB tematik. Ini yang saya maksud pernyataan upaya strategisnya yang didefinisi tadi ini berupa optimalisasi sumber daya yang dia contohkan. Misalnya kita redaksikan seperti ini, optimalisasi perumusan kebijakan dan koordinasi administratif untuk RB tematik. Setelah itu, apa kegiatan atau subkegiatan prioritas yang dioperasionalkan dalam rangka meningkatkan nilai RB tematik kita? Nah, melalui apa? Untuk pengentasan kemiskinan, apa perannya sekretariat daerah selama ini? Oh, kalau di struktur, Prof, itu Setda wakil wakil ketua. Wakil Ketua TKPKD di TKPK, ya. Pak Wakil yang ketua. tanpa Wakil Bupati Ketua, Sekda, Wakil Ketua di Eh, Kepala Bapeda, sama Sekretaris. wakil, ya, wakil Atau, sekretaris wakil kepala Bapeda. oke. Jadi misalnya melalui penguatan TKPKD, TKPKD, itu sudah salah satu subkegiatan kan diperankan oleh Pak Sekda langsung ya. Eh, untuk inflasi misalnya apa? Kan tematik kedua pengendalian inflasi itu apa perannya sekretariat daerah untuk pengendalian inflasi? Siapa yang berperan di sekretariat daerah untuk pengendalian inflasi? Bagian ekonomi juga, Prof. Bagian ekonomi kalau pengendalian inflasi. Sebagai apa orang sekretariat daerah di tim pengendalian inflasi? Sepertinya sekretariat juga, sekretariat pengendalian, tim pengendalian inflasi daerah, Prof. Hmm, oke, misalnya tuh penguatan sekretariat atau penguatan sistem administrasi pengendalian inflasi. Jadi dia yang mengadministrasikan tren harga barang pokok dan penting begitu kan. Bagian ekonomi itu yang anu gitu Yang har- pelaporannya, Prof, bagian ekonomi. harga cabai, Ya, harga yang rangkum dari OPD-OPD yang terkait data kayak perkembangan harga, kemudian harga perkembangan harga komoditas utama, itu semua dirangkum di bagian ekonomi dan terlapor. Kalau saya tidak salah setiap minggu dilaporkan, ada aplikasi khususnya. oke.
yang pimpin rapat tim pengendali inflasi kalau inflasi kita goncang sekali siapa? Eh, kalau sekarang ini ya rata-rata Pak Wakil ataupun Pak Seda. Tapi karena kan Kementerian Dalam Negeri setiap minggu ada agendanya, rakor, itu rata-rata Pak Wakil atau Pak Seda atau asisten. Hmm. Tapi ya di bawah ininya bagian ekonomi yang ini kan. Jadi memang sekretariat daerah yang lebih berperan ya. Oke. Oke, kemiskinan sudah, inflasi sudah. Apalagi tematik ketiga, Pak Satria? Peningkatan investasi, Prof. Kalau stunting masuk juga ya? Stunting untuk tahun ini setelah kemarin kick off evaluasinya, Prof, ada tambahan baru. Stunting sudah dihilangkan, Prof. Oh begitu ya. Ada tambahan TB, 4, TBC barangkali. ada ada tambahan yang baru itu mendorong hilirisasi, mendukung ketahanan pangan nasional, mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, dan yang terakhir adalah mendorong peningkatan akses mutu dan kualitas layanan pendidikan. Ada 4 tambahan untuk tematiknya, Prof. Untuk RB tahun 2 rencananya nanti di grand desainnya di RB yang terbaru nanti, Prof, yang 2005-2029. Oh begitu ya. Ya, ada tambahan 4, Prof, tematik. Jadi misalnya tuh 2026 kita konsentrasi memprioritaskan dulu meningkatkan RB tematik. Seperti ya, Prof. Nah, kita sebutkan semua tadi itu yang mulai kemiskinan sampai 4 tambahan itu. Lalu sambung dengan kalimat dengan lokus Nah, ini kan bukan wilayah, tetapi perangkat daerah yang kita fasilitasi administrasinya. Dengan lokus perangkat daerah ter, yang mengurus ah, masing-masing tematik. Jadi jangan sebuki semua nama perangkat daerahnya tuh. Cuma redaksi kalimatnya harus selesai menyebut lokus. Karena coba kita lihat di petunjuknya ada fokus wilayah yang disebut. Kalau pelayanan di masyarakat, tetapi kalau fungsi antar perangkat daerah menyebut lokus perangkat daerahnya gitu. Kalau kita sebutkan semuanya terlalu panjang, jadi kita bilang saja dengan lokus prioritas pada perangkat daerah yang mengurus masing-masing tematik tersebut. Selesai ini satu kalimat, satu strategi yang memprioritaskan uh, peningkatan capaian RB tematik. Tahun kedua diskusi Maki, Pak Satria, Ibu Dian misalnya, tahun kedua kita mau memperbaiki nilai Barjas dan katakanlah uh, kepuasan layanan publik. Jadi misalnya tahun kedua kita fokus pada 2 prioritas misalnya. Tahun ketiga struktur kalimatnya seperti yang saya contohkan tadi ya. Ada pernyataan strategisnya yang ini. Ada kegiatan atau subkegiatan yang diprioritaskan
Yang ini tadi yang semua tematik kita sebutkan, lalu lokus prioritasnya di mana. Misalnya yang kedua, kinerja Barjas yang kita mau tingkatkan. Tahun ketiga kita memprioritaskan misalnya opini pengawasan dan nilai sakit. Tahun keempat misalnya kita prioritaskan akses keuangan daerah dan pemantapan tematik kemiskinan dan inflasi misalnya. Jadi kemiskinan dan inflasi pernah kita prioritaskan di tahap pertama, tahap keempat dengan asumsi bahwa kemiskinan kita belum mencapai di bawah sekitar 2%, kan targetnya itu 2-4% toh. Berapa kemiskinannya Sopeng sekarang? Sekitar 6% kalau saya tidak salah, Prof. Sekitar 6 ya. Ya, Oke. Kalau tidak salah target nasional itu nanti kita kisaran 2,5-4 kayaknya. Ya. Sehingga sekretariat daerah berpikir, oh tahun keempat sebelum tahun terakhir kita akan mantapkan kemiskinan dan inflasi. Mengapa kita tekankan berdua? Karena kenaikan inflasi dengan sendirinya akan menambah orang miskin ya, karena inflasi menjadikan daya beli orang miskin terganggu. Lalu tahun terakhir bisa kita sifatnya strateginya kita memprioritaskan semua cakupan, misalnya optimalisasi sumber daya untuk kebijakan dan administrasi semua tematik RB dan ini tadi semua indikator, semua IKU yang ada tadi melalui apa kegiatannya, misalnya melalui evaluasi menyeluruh atas capaian kinerja dan kepuasan masyarakat. Maksud saya capaian kinerja yang Barjas dan pelayanan publik, opini pengawasan, dan nilai sakit, akses keuangan daerah, itu. Jadi tahap kelima lebih bersifat memantapkannya untuk atau mematangkannya untuk pemantapan kebijakan dan administrasi semua tematik RB
Barjas dan lain-lain itu kan RB General ya, Pak Satria. Ya, betul, Prof. Iya, masuk di situ, Prof. Termasuk digitalisasi pemerintahan, semua Ya. di situ, Prof. Ya. Oh, tadi digitalisasi tidak ada kita sebut ya. Misalnya Ya, prioritaskan dia di tahun ketiga. eh, Bukan sekretariat daerah yang mendorong digitalisasinya, tetapi kebijakan dan administrasinya ya. Oke. Misalnya kita bilang saja ini optimalisasi sumber daya untuk pemantapan kebijakan dan administrasi eh, RB tematik dan RB general. general. Ya, tidak usah disebut semua tadi melalui melalui evaluasi komprehensif dan tindak lanjut perbaikan atas semua indikator eh, RB tematik dan general tersebut dengan lokus pada sekretariat daerah. Seperti itu. Kita mantapkan di tahun 2030 dan tindak lanjut yang dilahirkan di situ menjadi bahan untuk 2031 ke sana begitu. Oke. Bisa kira-kira Ibu Dian redaksikan untuk tahun kedua, ketiga, dan keempat? Ada Nanti contoh? dicoba-coba, Prof. Ya, Dibantu Bisa sama nih itu, tulis. Prof. bisa itu. Bisa Mi kalau Ibu Dian. Bisa, bisa. Senior. Sekarang arah kebijakan. Arah kebijakan usahakan gunakan kata kerja pean ya. Sebenarnya bisa dua saja arah kebijakan. Eh, Peningkatan capaian RB tematik, peningkatan capaian RB general. Bisa dua itu saja ya Pak Satria, arah kebijakan. Kalau mau bikin complicated sedikit, misalnya peningkatan dukungan kebijakan dan administratif untuk RB tematik. Kemudian kedua, peningkatan dukungan kebijakan dan administratif untuk RB general. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik di sekretariat daerah. Tiga itu mau arah kebijakan.
yang memayungi strategi 5 tahun tadi. Oke, setelah itu masuk ke tabel ini, saya lihat di Excel yang dikirim di sekretariat daerah sudah ada membuat semacam cascading, ya, bukan cascading, tetapi mencoba merumuskan outcome program sudah ada, saya lihat, dan sudah benar. Yang perlu kemudian rumusan outputnya, Budian, dari kegiatan-kegiatan dan subkegiatan yang belum kita bikin. Kalau program yang terkait dengan sekretariat daerah, saya kira sudah ada rumusan outcome-nya, rumusan outputnya, misalnya meningkatnya kualitas administrasi untuk IKAT, indeks kualitas akses keuangan daerah. Tapi harus disebutkan tadi, yang tadi Pak Ipul sebut itu, administrasi, jumlah pelaku usaha yang memiliki asuransi, jumlah pelaku usaha yang memiliki rekening bank, jumlah fasilitas ATM yang ada di Kabupaten Sopeng, dan seterusnya. Itu disebutkan semua sebagai output, apa, rumusan output, ya, meningkatnya kualitas pengadministrasian bla 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 tadi. Indikatornya jumlah item IKAT yang tersedia, dukungan data administratifnya. Bisa dimengerti arah berpikir saya? Full mengerti yang saya maksud? Iya, iya, Prof. Oke, sama-sama Pak Budian untuk menyelesaikan tabel ini. Untuk mengantar, kalau program saya lihat ada Mina bikin di Excel itu. Tinggal kegiatan dan subkegiatan. Baru nanti pindahkan indikator nanti tuh ke program, kegiatan, subkegiatan banyak, masukkan di sini indikator, dan buat targetnya. Yang butuh uang tulis kipagunya, yang tidak butuh uang kosongkan saja. Namanya kinerja yang tidak butuh uang tuh, maksud saya cukup karena gaji kita tercapai di kinerja itu. Bagaimana Pak Arif? Kalau Di Betul, perencanaan betul, Prof. begitu, Prof. Iya, Prof. Rata-rata pekerjaannya perencanaan begitu, Prof. Ada semua aja outputnya, cuma tidak diikuti dengan uang. Oke. Tapi izin Prof, ini yang terkait dengan indikator subkegiatan kan sudah ada di SIPD yang indikatornya Prof. Eh, Kemarin waktu untuk penentuan outputnya kita cuma menghilangkan satuannya yang indikator, seperti misalnya jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan. Kalau outputnya kita hilangkan saja jumlahnya, Prof, langsung bilang dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan. Seperti itu, Prof, kemarin kalau untuk penentuan output. indikator seperti itu yang saya ngeri-ngeri sedap, karena pasti Kemenpan bilang ini bukan result, bukan hasil. Masa kegiatanmu indikator keberhasilannya dokumen? Ya, Ah, ya, di situ Ki saya lihat
ada perbedaan filosofi tentang kinerja antara yang menyusun ah, lampiran di Mendagri dengan filosofi kinerja menurut Kemenpan begitu. Kalau dokumen laporan itu kan bukan kinerja, itu administrasi kegiatan kan. Ya, Kinerja itu ada dalam isi laporan itu, ada dalam isi dokumen itu. Itu yang saya agak bingung. Coba-coba mi dulu, tapi kinerjanya harus itu yang disalin ke SIPD ya, dalam mengisi SIPD. Iya otomatis, itu. Prof. Kalau kita pilih subkegiatannya, otomatis muncul indikator subkegiatannya. Kalau kegiatan kan Prof, aktivitas saja Prof. Bagaimana? Kalau kegiatan kan Prof, dia aktivitas saja di situ di Permendagri pertamanya itu SPD Prof. Waktu pertama muncul kegiatan dia itu sebagai aktivitas Prof. Makanya outputnya dia itu Prof kayak dokumen misalnya Prof. Begitu saya lihat ini Prof kemarin di Permendagri 90 pertamanya Prof keluar ini. Jadi dia itu mendefinisikan kegiatan sebagai aktivitas saja Prof. Kemudian nanti kegiatan, tapi itu Prof kegiatan mungkin kan kegiatan ini Prof yang belum disediakan outputnya. Nah kalau kita bicara output bahwa output juga harus kalimat kondisi, memang harus kita tambahkan misalnya yang disebutkan Prof tadi, tersedianya dokumen ini. Kalau dia harus kalimat kondisi kayak OTK misalnya Prof. Tapi ya saya masih belum anu Prof. Kalau dokumen paling dibilang tersedianya dokumen. Iya, begitu Prof. Ketika dia output ini, Dokumennya. output kegiatan Prof. Itu yang biasanya dokumen contohnya apa? Kegiatan apa? Laporan, misalnya Prof. Bisa jadi Prof. RPJMD tersedia dokumen RPJMD Prof. Oke, karena itu kan memang penyusunan dokumen. Iya, bisa dokumen Prof. Misalnya koordinasi Prof. Dia itu laporan Prof. Itu outputnya Prof. Bukan jumlah pihak yang dikoordinasikan. Bukan Prof. Misalnya pelatihan, jumlah yang ikut pelatihan itu di level subkegiatan. Nanti di kegiatan misalnya berapa yang lulus, nanti di program berapa yang mengerti, begitu punya Prof. Saya lihat. Oke, itu cocok kalau itu. Yang lainnya yang dokumen lagi apa? Rata-rata dokumen Prof. Apalagi kalau sekde Prof. Dokumen, Ketika laporan. ya itu Prof. Coba misalnya tuh kalau ikat, misalnya dia memang membuat laporan tentang kompilasi data pelaku usaha yang mengakses kredit, mempunyai premi asuransi dan seterusnya. Yang dijadikan kinerja dokumen laporannya ya, bukan jumlah pelaku usaha yang diadministrasikan akses asuransinya, akses perbankannya dan seterusnya. Bukan seperti itu. Maksud saya, yang kita pentingkan isi yang ada dalam laporan itu atau jumlah sampul laporan begitu. Jumlah sampul laporan. 11 Kalau dari outputnya itu Prof kegiatan ya laporannya Prof. Jumlah sampel laporan. Jadi Nanti di kegiatan ini kan koordinasi kegiatan Prof. Nanti di kegiatan mungkin dia berbicara itu Prof yang kita masuk Prof misalnya di
aspek ke ini Prof. Misalnya di aspek penggunaan di IKAT, misalnya kepemilikan akun, pinjaman, asuransi. Nah, itu mungkin baru di level program, Prof. Atau level kegiatan bisa kita usulkan situ, Prof. Level kegiatan ya. Iya, karena level kegiatan saja yang kita susun, Prof. Program sama kegiatan kayak sudah mengikat Mendagri, Prof. Hmm. Kan cara pikirnya Kemenpan hasil result based toh, result hasil yang kita laporkan. Jadi kalau menyusun RPJMD hasilnya memang jumlah dokumen RPJMD yang sesuai standar, standarnya Inmendagri misalnya. Itu cocok gitu. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan penerima manfaatnya masyarakat, masa kinerjanya jumlah laporannya. Jadi jumlah laporan tentang pelatihan orang miskin. Jadi bukan jumlah orang miskin yang dilatih yang kinerjanya, tetapi jumlah laporan tentang pelatihan orang miskin, begitu. Kalau kegiatan pelatihan, Prof, pasti jumlah orangnya, Prof. Hmm. Tidak semua juga laporannya, Prof. Kalau koordinasi saja, Prof, rata-rata. Kalau nomenklatur sub kegiatannya atau kegiatannya koordinasi rata-rata laporan atau dokumen, Prof. Oh, begitu dia. Iya, Bukan jumlah pihak yang dikoordinasikan. saya kurang perhatikan gitu, Prof. Tapi Maksud saya logika kinerja saya mestinya yang dipertanggungjawabkan, kan koordinasi itu biasanya multi pihak tuh yang disinkronkan, dikoordinasikan begitu. Jadi mestinya jumlah pihak yang dikoordinasikan. Kalau fasilitasi administrasi, jumlah unit perangkat daerah yang difasilitasi administrasi dalam hal apa begitu. Kalau saya begitu Ki, bayangan saya tentang result based performance gitu. Kalau laporan koordinasi berarti dibuka laporannya baru ditahu siapa-siapa yang dikoordinasikan. Bukan di dokumen perencanaan terlihat uh, berapa pihak yang dikoordinasikan ya. Misalnya jumlah imam desa yang dikoordinasikan bantuan kesejahteraannya oleh Kesra. Itu apa indikator kinerjanya? Laporan atau jumlah imam desanya yang dieksplisitkan di renja nanti? Kan bidang Kesra memfasilitasi, mengkoordinasikan biasanya apa ya? Bantuan untuk imam desa dan seterusnya. jamaah haji, Prof. Nah, jamaah Tuh, haji terserah. itu kinerjanya jumlah laporan fasilitasi pemberangkatan jemaah haji ya, bukan jumlah jemaah haji yang difasilitasi pemberangkatannya. Iya, laporannya, Prof. Pasti misi tak berapa kalau laporannya biasa. Per kegiatan. Dokumen. Kira saya jumlah jemaah haji yang difasilitasi pemberangkatannya begitu. Tidak, Prof, karena kayak pemberangkatan jamaah haji itu tergabung di satu sub kegiatan yang isinya itu bukan jamaah haji toh, Ya, ada bukan, kegiatan Prof. keagamaan lainnya. Fasilitasi pengelolaan binaan. Ada MTQ, Prof. Ya, ada MTQ, Ada, ya. lomba anak Jadi saleh. Hmm.
jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi, Prof. Jumlah kegiatan keagamaan yang Iya, difasilitasi. iya. Hmm. Itu Mina sebutkan berapa kegiatan, Prof. Jadi kenapa? Tapi laporan anunya satuan kinerjanya begitu jumlah laporan. Kalau Ada juga yang begini tadi. Yang ini kan fasilitasi pengelolaan jumlah bina mental dokumen, spiritual. Prof, jumlah Ya itu, dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual ya. itu Ya. targetnya 12 12 Jadi, dokumen. 12 bulan. jadi 12 dokumen. 12 dokumen. 12 dokumen, Prof. Jadi misalnya Berarti ada 12 pemberangkatan kegiatan jemaah haji, ceritanya. satu dokumen. laporannya. Ya, betul. MPQ satu Yang laporannya, teknis satu Prof. dokumen. Tapi hasilnya dilihat di dokumen. Oh, buka dokumennya begitu baru ditahu Iya. berapa yang dia fasilitasi jemaah haji, berapa yang dia itu pernah didiskusikan dengan Kemenpan yang begitu. Sejauh ini tidak, Prof. Cuman waktu periode yang lalu tidak ada juga ininya, tidak ada koreksinya. Enggak, maksud saya untuk dapat A sakit kita kan Kemenpan sudah memeriksa indikator kegiatan dan subkegiatan. Kalau sekadar dapat B kan baru sampai pada level program. Tapi untuk dapat di atas B sudah dia periksa kegiatan dan subkegiatan gitu. Terus, Prof, bagaimana caranya diperiksa, Prof? Kalau di Permendak sudah ditentukan itu, Prof. Ya tentu kan milih. Iya, semuanya minta kita periksa, Prof. Beji memang kayak target sakitnya. Gimana jalan keluarnya ya? Karena kalau misalnya tuh targetnya 10 laporan ya, berarti pagunya hanya biaya cetak untuk membuat 10 laporan itu. Kan logikanya seperti itu tuh. Tapi mungkin kalau untuk anggarannya itu anggaran untuk memfasilitasi. Kan misalkan jemaah haji itu kan merupakan kegiatan dari Kemenak dan Pemda, dalam hal ini Keser yang memfasilitasi dan hasilnya itu dituangkan dalam dokumen mungkin seperti itu. Cuma kalau kita menyusun dokumen perencanaan target kinerjanya, misalnya 10 dokumen yang kita tulis. Berarti biayanya adalah biaya untuk menghasilkan 10 dokumen itu. Paling biaya pengetikan dan fotokopi. Kan begitu, Ki. Tetapi kalau misalnya jumlah jemaah haji yang difasilitasi misalnya 100 orang satuannya, nilai rupiahnya lain, Ki. Ya, kita hitung berapa rupiah per orang digunakan untuk fasilitasi keberangkatan jemaah haji itu. Muncul nilai rupiahnya di sini yang logis. Tapi kalau ditulis di sini 10 eksemplar dokumen yang ditulis di rupiahnya, berapa biaya untuk menghasilkan 10 dokumen itu. Begitu logikanya. Logikanya ya, Bro. Tabel perencanaan. Pemicu biayanya, target. Iya. Coba sakit tuh renung-renungkan, Ki. Tidak perlu di sekolah dua itu bisa jadi anggaran ATK saja. Gitu tuh. Tidak perlu ada vaksin. Iya, perlu sewa bus. Padahal ada sewa bus, ada konsumsi selama perjalanan, itu. Ada vaksin, Bro. Ada vaksin. Itu penginapan. Jadi coba-coba mikir renung-renungkan itu 10 eksemplar. Nah kita pasang di sini 20 juta.
Masa untuk menghasilkan laporan 10 eksemplar 20 juta biayanya? 1 miliar Mana lalu. juga isinya laporan mungkin ini, Prof. Hah? Isinya laporan. Makanya kalau saya isinya laporan Ya. berapa orang difasilitasi, berapa Berapa uh, kegiatan MTQ, berapa berapa kegiatan lomba, ya. ya itu semua yang ini dan kinerjanya uh, pada level dampak kepuasan kan mereka itu kepuasan yang peserta MTQ, kepuasan yang menonton MTQ dan seterusnya. Itu yang dibilang kepuasan atas layanan Setda. Hah? Prof. Jadi mungkin Prof, karena ini level kegiatan sudah ditentukan, yang bisa kita ini Prof itu level kegiatan saja, Prof. Coba-coba perbaiki level kegiatan, tapi jangan kau double ki laporan lagi di kegiatan. Nah. Kalau di kegiatan Oh, berarti itu mungkin Prof rumusan di kebijakan. kegiatan, Prof mungkin sudah bisa isinya laporan di kesini. Jumlah rumusan kebijakan full. Oh, berarti Kalian jumlah sekarang. perbuk, Iya. jumlah surat edaran. Perbuk SK. Sub kegiatannya jamaah haji, kegiatannya perbuk. Kegiatannya bina mental, kegiatannya targetnya itu rumusan kebijakan. Ya, ya. Agak-agak hilang kalau kesera kau bikin ini. Memberangkatkan jamaah haji, Prof. Kemudian sub kegiatannya itu, Prof. Output kegiatannya itu, Prof. Perda, perbuk, surat edaran. Tapi memang bukan uangnya sekretariat daerah ya untuk pemberangkatan jemaah haji itu yang sewa bus apa sih? Fasilitasinya, Prof. Sekretariat daerah, Uangnya, Prof. Mungkin dalam satu kegiatan misalnya jamaah haji ada sharing misalkan transport Pemda. Ya ada juga kegiatan lain dalam jamaah haji itu ada juga Kemenak yang handle. Jadi seperti Sharing, itu, Prof. Sharing. Ya, sharing. Sharing, Prof. Ya, jadi maksud saya Gimana? supaya lebih jumlah rupiah dengan target kinerja, coba pikir baik-baik tuh pada level kegiatan ya. Iya, level kegiatan, Prof. Karena level ini, Prof, sudah ditentukan Mendagri, Prof. Kalau sub kegiatan ditentukan, di. Iya. Ya. Bagaimana itu misalnya di kegiatannya provinsi ada di Dinas Perikanan untuk kemiskinan ya, pemasangan rumpun pintar di laut. Sub-sub kegiatannya kan banyak sekali untuk terpasangnya rumpun itu sampai rumpun itu menghasilkan ikan dan nelayan menangkap ikan di rumpun. Nah, kalau ikuti indikator sub kegiatan di Kepmendagri tidak ada yang kena itu. Jadi memang kita di daerah pusing mengkreasi kegiatan dan subkegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat karena sebagian besar tidak ada di rumusan Inmendagri ya, lampiran Inmendagri ya. Padahal efisiensi ditujukan untuk menggeser uang dari belanja laporan dan sejenisnya tadi ke belanja yang langsung bermanfaat ke masyarakat. Tuh kan begitu filosofinya Begitu efisiensi. substansinya efisiensi, Prof. Kan begitu.
Jadi kurangi ki belanja untuk bikin laporan, laporan koordinasi, laporan fasilitasi, perbanyak ki belanja yang langsung ke penerima manfaat kan begitu saya dengar filosofinya. Persoalannya aturan efisiensi dibuat di 2025, eh, indikator Kemendagri itu, Kemendagri 900 itu tahun berapa? 2019 Prof. Tapi sudah ada beberapa pemutahirannya kayaknya Prof. Pemutahiran Pemutahiran 2000 atau 2024 berapa ada. pemutahiran terakhir nggak tahu sudah berapa pemutahiran. langsung jadi SPD dimutahirkan. Maksud saya tidak ada pemutahiran yang menyesuaikan dengan filosofi efisiensi toh? Belum ada Prof. Belum. Belum. Kalau sebelum efisiensi belanja kita memang banyak ke yang itu tadi itu. Cuma tidak bisa diinput ya kalau tidak diikuti itu ya indikator subkegiatan. Indikator kegiatannya Prof otomatis. Iya, sudah terkunci, Prof. Begitu memilih Terkunci subkegiatan. Prof. Tidak bisa kita ubah. Iya. Jadi di kegiatan mendefinisikan anunya. Iya, kalau Inti. kegiatan bisa. Kalau misalnya Kita laporan di formulasikan. laporannya tuh. Karena yang saya khawatirkan jumlah uangnya besar, sementara target kinerjanya eksemplar laporan begitu. Oke, kemudian kapan kira-kira bisa kita lihat bersama anunya konsistensi dari strategi, arah kebijakan, lalu masuk ke program, kegiatan, dan sub kegiatan. Bagaimana supaya terlihat benang merahnya tuh sampai eh, strategi, karena kalau kita dengar penjelasannya Pak Sagala, dia bilang, mengapa strategi seperti ini supaya nanti di kegiatan dan subkegiatan itu arahannya dari strategi. Jadi misalnya untuk pengawasan kita prioritaskan tahun ketiga, nanti di tabel ini logikanya di tahun ketiga pagunya akan besar. Karena secara strategi dia diprioritaskan di tahun ketiga. Tetapi bukan berarti dia kosong di tahun pertama dan kedua. Begitu hubungan antara strategi dengan kegiatan dan sub kegiatan. Makanya kegiatan prioritas atau sub kegiatan prioritas dibunyikan dalam strategi. Ini yang susah sekali di merubah cara pikir kita dari yang sebelumnya. Lain kita bilang di strategi, lain tone di kegiatan dan subkegiatan. Sekarang kalau kita dengar penjelasannya beliau, strategi itu menjembatani mengapa kegiatan ini, subkegiatan ini diprioritaskan. Karena secara strategik, dia yang akan menunjang pencapaian sasaran. Begitu sedikit filosofi yang saya tangkap. Sudah kita putar ulang kah sosialisasinya Inmendagri? Ibu Sudah Dia, Prof. Pak Arif, sudah kita putar ulang lagi? Sering nih, Prof. Yang bagian tanya jawabnya terutama itu ada dia jelaskan di situ. Sudah Prof. Betul yang saya bilang tadi. Iya. Jadi dia tidak SWOT-kan lagi Prof. Dia tidak sebutkan, dia bilang selama ini program prioritas dan kegiatan prioritas tiba-tiba muncul, tidak ada hubungannya dengan strategi, dia Ya. bilang. Karena itu di dalam rumusan strategi disebutkan yang diprioritaskan.
Ini saya kira bagian yang agak susah yang berubah. Kalau yang lainnya sama semua jadi sebelum-sebelumnya. Oke, saya lihat mengantuk nih Pak Arif. Sudah Mi, Dian, bisa Mi dikerja? Iya, Prof. Nanti dicoba-coba Kerja. di bawah Jadi petunjuk coba. bedah. Jangan. Bukan percobaan ini. Oke, sebentar saya kirim filenya ya ke Ibu Kabit, baru diteruskan yang tadi yang Excel yang sasaran, saya cenderung yang ikat dieksplisitkan nih salah satu indikator ya, karena takutnya nanti Bappenas tagih kita Betul, OPD, Prof. OPD apa yang menanggung itu kan, ya itu. Oh, Dia IUP, Prof. IUP, indikator pembangunan. Karena dia kan IUP. Level kabupaten provinsinya, ya. ya. Cukup nih dulu di Bu Kabit. Seharian kayak ini beraktivitas. Siapa, Prof? Nanti yang penting setnya sudah siap untuk